Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Hidayah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan siang menjelang sore ini Khotel Islam rahimakumullah kita kembali bersua di udara di gelombang 103,4 Hidayah FM dalam edisi Kamis tanggal 22 Ramadan 1447 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 12 Maret 2026 untuk mengikuti kajian kembali secara langsung bersama guru kita Ustaz dari Suman Ibrahim LC, Hafidhullah Ta'ala. Kajian yang akan kita dengarkan, kajian seputar kajian tematik. Semoga kebersamaan kita di hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari pelajaran kita nanti dengarkan menjadi ilmu yang dapat menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustadz dan sebelum kita mulai kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Ustadz? Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum? Khair Ustadz, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini Ustadz. Semoga Ustadz keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk tema hari ini Khotel Islam rahimakumullah, Ustadz akan membahas tentang orang-orang yang bertakwa. Untuk tema hari ini Ustadz akan membahas tentang orang-orang yang bertakwa. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya untuk dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Seperti biasa kajian ini kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita persilakan kepada Ustaz. Falyatafaddal mazkura majura. Nah, Ustaz. Naam, syukran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fasilitas kepada mukmin untuk bisa bertakwa. Allah sediakan bulannya, yaitu bulan Ramadan, dan hari-harinya adalah hari-hari mencapai ketakwaan. Bulan-bulan lain juga merupakan hari-hari mencapai ketakwaan. Namun di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun. Maka pembahasan kita pada siang hari ini menjelang petang berbicara tentang orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bisa berusaha menjadi orang yang bertakwa atau berusaha untuk mendapatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bulan Ramadan, alhamdulillah atas nikmat bulan Ramadan ini. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkabarkan kepada kita bahwa pintu-pintu surga
Allah buka dan pintu-pintu neraka Allah tutup. Ini mempunyai makna Allah mempermudah hamba-hambanya untuk bertakwa. Dan Allah persempit jalan orang-orang beriman untuk melakukan kemaksiatan, penyimpangan. Allah mudahkan orang-orang beriman untuk beramal soleh. Allah berikan kepada orang-orang beriman kekuatan dan ketulusan. Khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan bahwa apabila datang Ramadan ada yang menyerukan kepada manusia, ya baghil khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan maka sambut. Di sini adalah sambutlah untuk mudah kalian menjadi orang yang bertakwa. Pembahasan kita, siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut? Sebelum kita membahas tentang takwa, siapa orang yang bertakwa, terlebih dahulu kami menerangkan secara singkat definisi takwa. Banyak riwayat-riwayat yang menerangkan definisi takwa. Sebelumnya, kami akan menjelaskan secara bahasa. Berasal dari kata dasar waqa'yaqi. Waqa'yaqi. Artinya melindungi diri, menjaga diri. Itu artinya memprotek diri daripada bahaya, daripada yang menyakitkan. Mengambil ini namakan dengan wiqayah, waqa. Yaqi wiqayatan. Mengambil perlindungan diri. Dan mendapatkan tambahan huruf, yaitu hamzah wasal dan ta dengan timbangan ifta'ala. Ifta'ala. Sehingga menjadi iutaqa. Sehingga menjadi iutaqa. Kemudian dirabahlah waw tadi menjadi ta. Kemudian diidghamkan menjadi ittaqa. Ini di dalam pelajaran sharaf. Tentu saya tidak akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Menjadi ittaqa. Orangnya yaitu muttaqin. Muttaqin. Asalnya adalah muttaqiyun. Muttaqin. Asalnya adalah muttaqiyun. Karena berat di lisan, maka dihapus huruf ya tersebut sehingga dibaca dengan muttaqin. Jirannya adalah taqwa. Taqwa, masdar. Adalah taqwa. Kemudian
daripada definisi-definisi yang diterangkan oleh para ulama, banyak sekali definisi-definisi, namun ada definisi yang sangat mencakup, jami' mani', mencakup dan tidak bisa lagi ditambah-tambah. Karena udah mencakup semua unsur-unsur ketakwaan. Yaitu definisi yang disebutkan oleh Talaq bin Habib, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurim minallah wa tarju sawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafa iqaballah. An ta'mala bi ta'atillah, bahwa kamu beramal dalam rangka mentaati Allah. Ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Pengertiannya berdasarkan cahaya dari Allah adalah berdasarkan petunjuk wahyu. Penjelasan-penjelasan daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Penjelasan syariat. Wa tarju thawaballah, dan kamu berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa beramal untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menggemarkan orang yang beramal dengan menyebutkan ganjaran-ganjaran. Demikian juga Rasulullah. Kemudian wa anta turka ma'siyatallah, bahwa kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, mengekang diri daripada melakukan kemaksiatan, ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu juga berdasarkan wahyu, berdasarkan ilmu. Mana yang mesti ditinggalkan? Semua larang-larang agama ditinggalkan. Semua kemaksiatan ditinggalkan. Bahkan semua yang menjauhkan diri daripada Allah, melalaikan bagi tingkat takwanya yang tinggi, maka akan terwujud. Takhafa iqaballah. Kamu takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menjaga memerintahkan kita untuk apa? Menjaga diri kita. Ku anfusakum. Ku, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Jadi kita harus takut daripada ancaman Allah, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi yang paling singkat atau definisi yang paling mencakup. Sehingga Imam Az-Zahabi menerangkan au abda wa aujaz. Ini adalah definisi yang paling indah dan paling ringkas. Fala taqwa illa bi'amal, tidak dikatakan takwa kecuali dengan beramal. Wala amal illa bitarawin minal ilmi wattiba', tidak dikatakan amal kecuali dibekali dengan ilmu dan mengikuti.
Wala yanfa'u dzalika illa bil ikhlas lillah. Tidak akan bermanfaat amalan itu kecuali dengan ikhlas kepada Allah. La liyuqal fulan tarikun lil ma'asi binuril fiqih. Jangan dikatakan bahwa si fulan meninggalkan kemaksiatan kenapa? Karena ilmu fikihnya. Bukan demikian. Idzil ma'asi yaftakiru ijtinabuha ila ma'rifatiha. Maksiat-maksiat tersebut perlu kepada usaha untuk meninggalkan tetap dengan memahami agama. Akan tetapi meninggalkan kemaksiat itu adalah khaufan minallah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la liyumdah bitarkiha. Bukan karena ingin dipuji ketika meninggalkan maksiat. Lalu Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, "Faman dawama 'ala hadhil wasiyati faqad faz." Siapa yang merutinkan wasiat ini, maka dia beruntung. Inilah definisi yang paling mencakup untuk takwa. Ada definisi yang terlalu umum, mengerjakan semua yang diperintah, meninggalkan semua yang dilarang. Kita tanyakan siapa yang sanggup? Karena perintah ada yang wajib, ada yang sunat. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Jadi siapa yang sanggup mengatakan, mengerjakan semua perintah? Dan siapa pula yang bisa meninggalkan semua larangan? Maka definisi yang paling bagus adalah yang dikatakan oleh talak tersebut. Kita cukupkan satu definisi saja. Walaupun definisi banyak yang menerangkan ketakwaan, namun maknanya apabila digabung tetap sama maknanya dengan apa yang dikatakan oleh Talak bin Habib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan ma zalatit taqwa bil muttaqin. Senantiasa takwa itu berada pada orang-orang yang bertakwa. Ini dia. Takwa adalah sifat daripada perbuatan, sedangkan al-muttaqin adalah orangnya. Jadi al-muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Inilah pelajaran kita pada pertemuan ini. Siapakah orang yang al-muttaqin atau al-muttaqun? Mufradnya adalah muttaqin tanpa ya. Muttaqin. Jamaknya adalah muttaqun dalam keadaan rafa'. Dalam keadaan mansub atau jar, muttaqin. Itu orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ma zalatit taqwa
bil muttaqin. Senantiasa takwa itu ada pada orang-orang yang al-muttaqin. Artinya orang-orang yang berusaha memprotek diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan ketaatan berdasarkan ilmu, meninggalkan dengan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat berdasarkan ilmu dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang muttaqin. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Madza lit-taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal wuqu' fil haram." Sampai-sampai orang yang bertakwa tersebut, mereka banyak meninggalkan yang halal, takut terjatuh kepada yang haram. Takut terjatuh kepada yang haram. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kata-kata takwa dan turunannya disebutkan di dalam Al-Quran lebih daripada 250 tempat disebutkan. Bahkan sering diulang-ulang. Sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa melihat apa yang telah dikemukakan, apa yang telah dikerjakan untuk ke depan. Untuk besok, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bahkan ada disebutkan berulang-ulang dalam satu ayat 3 kali. Tadi 2 kali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat tsumma ittaqaw wa amanu tsumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Berulang-ulang kata-kata takwa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang-orang muttaqun itu adalah auliaullah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Orang-orang yang takwa itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muttaqun hum awliyaullah wa ahibba'uh atau ahbabuhu. Mereka adalah orang-orang wali-wali Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah
La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Surat Yunus ayat 62. Wahai orang-orang yang beriman, inna awliya Allah, bahwasanya wali-wali Allah adalah orang yang la khaufun alaihim, orang yang tidak ada rasa kekhawatiran mereka, walahum yahzanun, mereka tidak bersedih, tidak bersedih dengan keimanan mereka, tidak khawatir dengan keimanan mereka, tidak ada rasa takut, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Adalah orang-orang yang berusaha untuk bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan terhadap kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Merupakan satu kepastian, orang itu tentunya akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling mulia di antara manusia. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirinya, ana atqakum billah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menasihati sahabat-sahabatnya untuk bertakwa. Sering Rasulullah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Rasulullah menasihatkan, bahkan kebanyakan daripada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuat perintah untuk seruan bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan. Orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 95, 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalaulah penduduk suatu kampung atau penduduk kampung tersebut mereka beriman kepada Allah dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'. Pasti kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan. Artinya mereka kufur nikmat. Lalu kami azab mereka terhadap atau atas dasar apa yang mereka lakukan daripada kedustaan-kedustaan mereka
terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan buah dan hasil yang sangat banyak dan yang sangat diperlukan. Apa yang dihasilkan oleh orang yang bertakwa? Yang pertama adalah ma'iyatullah lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Pengertian kebersamaan ini bukan bersama dalam wujud, wahdatul wujud. Tidak. Kebersamaan itu adalah bin nasri wal hifzi wal i'anati wal mahabbati wat taufiq. Dengan memberikan pertolongan, memberikan penjagaan, bantuan, kecintaan, kemudian taufik melakukan kebenaran, ketaatan. Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, hasil daripada ketakwaan yang terbesar. Kalaulah tidak ada hasil-hasil yang didapati oleh orang yang bertakwa kecuali itu, maka ini sudah merupakan suatu hal yang sangat cukup dan sangat utama. Sudah mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk beramal. Kalaulah orang-orang bertakwa itu mendapatkan ini, maka dia sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Apa bukti kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan itu? Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan beramallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang bertakwa. Artinya menyertai mereka di dalam memberikan pertolongan, memberikan penjagaan, perbantuan, kecintaan, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebersamaan Allah, jangan sebagaimana yang dipahami oleh penganut wahdatul wujud. Kebersamaan Allah adalah menunggal. Ini tidak benar, kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berusaha untuk bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, orang yang melakukan ihsan, perbuatan-perbuatan baik. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, yaitu ma'iyatullah. Nikmat yang kedua yang didapati oleh orang yang bertakwa adalah hubbullah. Allah mencintai mereka. Hubbullah lil muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Qala ta'ala bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin.
Benar. Siapa yang menunaikan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dan berusaha memprotek diri dengan melakukan ketaatan, berdasarkan ilmu, menjauhkan maksiat berdasarkan ilmu, mencari ganjaran Allah, berharap ganjaran Allah dan takut terhadap azab Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Dan orang-orang yang bertakwa ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengenal yang benar daripada yang batil. Jadi ghufranu dzunub wa ma'rifatul haqqi minal batil. Orang yang diberikan ampunan dosa-dosa dan mengetahui al-haq daripada yang batil-batil. Dia bisa bedakan antara hak dan batil. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, apalagi pada fitnah sekarang ini. Fitnah perang Iran dengan Israel. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang-orang yang bertakwa melihat sisi mana kebatilan-kebatilan, mana yang haknya. Tidak asal menghukum dengan hati kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada pertimbangan-pertimbangan syar'i. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian pembeda. Pembeda apa? Antara hak dan batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengampunkan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai keutamaan yang diberikan kepada manusia al-azim dan mempunyai keagungan. Jadi orang yang bertakwa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang memberikan furqan. Hingga dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang apabila mereka berada dalam keadaan kesempitan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Sehingga yang sempit menjadi longgar. Ada jalan keluar daripada kesulitan. Dan Allah berikan kepada mereka rezeki yang datang tanpa dihingga. Allah berikan rezeki yang la yahtasib, tidak terhingga, bahkan tidak terbayang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar daripada kesempitan, daripada kesulitan. Allah berikan jalan keluar.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia perhitungkan. Disebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Orang yang bertakwa itu kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah orang yang diberikan oleh Allah taufik untuk beramal saleh. Pengertian daripada taufik kaum muslimin yang dirahmati Allah daripada waffaqa yuwaffiqu taufik. Bertemunya teori dengan kenyataan. Itu namanya taufik. Ada orang dari luar mencari di mana tempatnya Radio Hidayah, di mana studionya. Ditunjukkanlah studio Radio Hidayah itu adalah di Panam Jalan Meraksati di Komplek Al-Bayyinah. Ditunjukkan ini jalannya. Itu namanya penjelasan, itu bayan. Namakan Hidayatul Bayan. Hidayatul Bayan. Penjelasan. Ada guide-nya. Kemudian orang yang tadi mencari di mana letaknya studio Radio Hidayah, dia ikuti petunjuk jalan yang diberikan oleh orang yang mempetakan tadi. Diikuti dengan benar, maka dia sampai ke Radio Hidayah. Berarti di sini ketika dia sampai Radio Hidayah itu namanya taufik. Bertemunya penjelasan dengan kenyataan apabila dilaksanakan. Al-Quran adalah hidayatul bayan. Hadis hidayatul bayan. Perkataan ulama ada yang adalah hidayatul bayan. Atau hidayatul irsyad. Petunjuk. Disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh sahabat Rasulullah, disampaikan oleh para ulama setelahnya. Ini adalah bayan daripada ulama. Kalau bayan itu diikuti dengan benar, maka orang itu akan mendapatkan apa yang dijelaskan. Itu namakan dengan taufik. Sesuai teori dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala berikan orang beriman itu, orang yang bertakwa itu ilmu dan kemudahan untuk beramal dengan ilmu itu. Ilmu yang bermanfaat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah berikan manfaat, Allah berikan kepadanya taufik untuk ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Maknanya adalah Allah akan memberikan kepada kalian taufik. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Termasuk kepada siapa taufik itu diberikan, yaitu kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh mereka.
Orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh mereka. Kenapa tidak? Mereka beramal karena dalil, karena mengharapkan ganjaran Allah. Mereka takut meninggalkan perbuatan maksiat karena dalil dan karena takut daripada azab Allah. Allah menyatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 27. Jadi kalau tidak bertakwa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Kalau orang-orang yang bertakwa yang kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang mau bertakwa mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa tidak ada rasa takut kepada mereka untuk menyongsong hari-hari ke depan. Dan tidak ada rasa sedih mereka. Yang mereka takutkan hanya adalah amalan mereka tidak diterima. Mereka takut masuk neraka. Itu yang mereka takutkan. Takut memaksiati Allah. Itu yang mereka takutkan. Adapun terhadap apapun yang mengancam mereka, ini mereka tidak akan merasa takut. Dan mereka tidak bersedih. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa adalah kemudahan di dalam urusan-urusan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah buat urusan mereka itu mudah. Jadi orang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir yaitu belum. Orang yang bertakwa kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah orang yang terjaga daripada tipu daya dan makar musuh-musuh Allah. Ini penting. Kita ingat. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan dijaga oleh Allah dari tipu daya dan makar-makar musuh Allah. Allah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhita." Jika kalian bersabar dan kalian berusaha untuk bertakwa, maka tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun tipu daya mereka, tipu daya musuh-musuh Allah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, apa yang diperoleh oleh orang bertakwa di antara keberuntungan-keberuntungan yang banyak yang tidak bisa disebutkan semuanya dan ringkasnya yang ke-10 adalah al-fawzu bil jannati wan najatu minan nar. Mendapatkan keberuntungan masuk ke dalam surga Allah dan selamat daripada api neraka. Kenapa? Karena kebaikan untuk akhirat itu hanya didapati oleh orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Kebaikan akhirat di sisi Rabbmu diberikan kepada orang-orang muttaqin. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah juga menerangkan wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa la hum yahzanun. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan keberuntungan yang gilang gemilang. Mereka tidak akan disentuh oleh keburukan dan mereka juga tidak bersedih. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dirinya. Di awal-awal Al-Quran, di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan dalamnya. Adalah petunjuk orang yang lil muttaqin, orang yang berusaha untuk bertakwa. Jadi al-muttaqin ini adalah sifat aktif yang terpatri di dalam diri. Tergantung kepada taufik Allah. Dengan adanya usaha-usaha mereka. Dasarnya adalah iman. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Beriman kepada yang gaib, apa yang Allah perintahkan untuk imani, dia imani. Mendirikan salat dan memberikan infak apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah kepada mereka. Orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada selain daripada sebelum dari Nabi Muhammad, mereka tidak ada keraguan dengan akhirat. Ada orang-orang yang berada di atas petunjuk Rabb mereka dan itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang bertakwa adalah ulaika humul muflihun. Ayat 2 sampai ayat 5 adalah cakupan daripada sifat-sifat orang yang bertakwa dan selanjutnya dirinci di dalam surah-surah yang lain. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena sudah azan, jadi tidak ada waktu untuk tanya jawab, kita tutup. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Dali Sumadi Ibrahim Al-Siyah Bidallahu Ta'ala dari materi yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Semoga menjadi renungan dan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Semoga dapat kita amalkan dari ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kamu muslimin dan muslimat, afwan untuk tanya jawab mungkin tidak sempat kita ajukan karena 1 menit lagi kita akan masuk waktu salat Asar, di kemudian salat Asar, dan semoga di pertemuan selanjutnya untuk diberikan kemudahan dalam bertanya. Barakallahu fikum. Ikhwatal Islam rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم